Makanya hati-hati sekali lagi, jangan berani-berani acara presiden ku bawa-bawa spanduk yang isinya berbau demo. Iya, pokoknya babak belur lah, itu aja. Siap-siap Anda babak belur kalau mau macam-macam di dekatnya presiden yang punya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa, setanah air, saya cintai, saya banggakan. Banyak yang meminta saya untuk berkomentar peristiwa di Gunung Kidul kemarin ya. 2 hari yang lalu Pak ya. Seorang pemuda yang Carawang Banyumas itu telonyoran gitu, mentangin spanduk di dekatnya presiden sedang menemui masyarakat. Katanya dianiaya aparat. Itu masih untung itu. Masih untung. Saya nggak bisa bayangin itu kalau hal itu, aksi itu dilakukan pada eranya Pak Harto dulu. Bisa hancur lebur tuh anak itu. Hancur mumur itu. Hancur lebur, kemudian nggak mungkin bisa pulang saat itu. Lalu yang deleng-deleng Thomas atau siapapun, acara presiden itu acara yang sangat dilindungi oleh, makanya ada Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Karena adalah orang nomor 1 kepala negara, siapapun orangnya yang menjadi kepala negara, itu mendapatkan pengamanan yang berlapis-lapis ketika sedang melakukan kunjungan kerja, sedang melakukan kegiatan bersama masyarakat. Untuk melindungi, karena kalau sampai ada apa-apa dengan presiden dan negara taruhannya. Ya ini perlu diketahui, tidak hanya bagi siapa itu kemarin pelakunya yang bawa spanduk itu, tapi juga bagi semuanya. Hati-hati kalau ada acara presiden, karena protapnya begitu. Nggak bisa seenaknya. Saya insya Allah sudah pernah semua mengikuti acara kunjungan kerja presiden, mulai dari Pak Presiden Soeharto tahun 96-an kalau nggak salah di Banyumas, kemudian semuanya, Pak SBY, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati sampai hari ini, Pak Jokowi pernah semua. Dan Pak Jokowi adalah salah satu presiden yang sangat open dengan masyarakat ketika turun ke bawah. Sama seperti kayak Gus Dur. Hanya dua ini yang saya alami, 2 orang presiden yang sangat open dengan masyarakat ketika kemudian terjun ke bawah menemui masyarakat. Ya Gus Dur dan Pak Jokowi. Yang sering-sering kejadian itu pasti merepotkan Pas Pampres. Karena Pas Pampres tugas pokok dan punya jelas lah diaturkan. Apapun yang terjadi adalah melindungi presiden dari siapapun. Jangankan hanya orang yang nggak jelas, aparat keamanan sendiri pun, polisi sekalipun, atau aparat TNI sekalipun, yang tidak ada urusan dengan acara presiden, kok telonyoran di dekatnya presiden, ya pasti tarik sama Pas Pampres. Kasar. Ya memang begitu protapnya. Karena demi melindungi presiden. Itu memang kayak gitu. Jadi jangan kaget, jangan framing aparat kejam dengan Anda saja nggak tahu empan papan Carawang Banyumas, tidak tahu situasi dan kondisi. Dan dekat-dekat presiden kok bawa spanduk yang isinya provokasi dukungan capres. Gue kan nantang ngumpankan diri sendiri tuh, ngumpankan diri sendiri tuh dihajar Pas Pampres. Nah, itu kan provokasi namanya, provokasi kok di dekatnya presiden itu bunuh diri namanya itu. Loh ya, jangan kun Anda. Saya kan dalam konteksnya liputan wartawan ya. Teman wartawan ini, kalau ada acara liputan presiden itu udah khusus sekali. Harus dapat ID-card khusus, jelas medianya, pakaiannya, datang jam berapa, tempat duduknya di mana. Enggak bisa telonyoran jelang melakukan kalau itu tanpa aturan. Kalau kemudian menjalankan tugasnya tidak seperti protap yang ada, ya tarik sama Pas Pampres. Tarikannya tergantung, kalau diingatkan muda ya halus, tapi kalau ngeyel ya tarik lehernya. Iya serius, itu orang-orang yang punya job tertentu di acara kunjungan presiden, nggak peduli siapapun. Oh, kalau zamannya Pak Harto lebih ketat lagi, luar biasa zaman Pak Harto. Saya senang itu, pakaiannya harus jelas. Ya liputan yang pada zamannya Pak Harto, lengan panjang, pakai dasi,
sepatu, celananya itu celana tidak boleh jeans, celana biasa. Sepatunya pakai kaos kaki, sepatu biasa, bukan sepatu yang diincak itu nggak boleh itu. Jaraknya tertentu nih, tidak boleh kemana-mana selama presiden di situ, di tempat yang disediakan khusus. Kalau hari ini mending wartawan bisa wawancara di depannya Pak Jokowi langsung. Dulu zamannya Pak Harto, Pak SBY, nggak bisa. Zaman Pak SBY nggak bisa ya. Yang paling ketat ya Pak Harto. Buru-buru bisa wawancara langsung di depannya menanyakan sesuatu. Nggak bisa. Kalau mau datang jawab biasanya udah diatur pertanyaannya zaman Pak Harto dulu. Nggak mau bertaruh lah dengan keselamatan presiden. Hari ini tuh Pak Jokowi Masya Allah nggak ada batas, tidak ada jarak dengan masyarakatnya. Nah, dana begitu ya kita tetap harus bisa tadi empan papan, tahu situasi dan kondisi. Kalau acara presiden ya memang begitu. Jadi jangan dianggap bahwa aparat represif, aparat kejam dengan warganya, mau menyampaikan aspirasi nggak boleh, bukan begitu. Ada aturannya. Ketika kita ikut acara kunjungan presiden itu ada protapnya, ada aturannya. Sangat juga jelas dan tegas. Demi apa itu semua? Demi melindungi kepala negara kita agar tetap aman. Loh kalau nggak ketat begitu nanti tiba-tiba ada teroris penyelundup penyusup tiba-tiba bawa bom atau bawa senjata tajam atau sangat mungkin kan. Loh, makanya untuk menghindari hal-hal yang demikian yang tidak diinginkan ya pas pampres menjadi taruhan. Kalau ada apa-apa ya pas pampres itu yang menjadi taruhan jabatannya. Pecatin semua kalau sampai ada sesuatu yang mengenai presiden. Itulah protapnya. Makanya hati-hati sekali lagi, jangan berani-berani acara presidenku bawa-bawa spanduk yang isinya berbau demo. Iya, pokoknya babak belur lah itu aja. Siap-siap Anda babak belur kalau mau macam-macam di dekatnya presiden yang punya acara. Nggak percaya silakan dicoba dan jangan salahkan pas pampres. Karena itu protapnya pas pampres yang begitu. Oh, mentang-mentang ketua DPRD. Untung itu pas pampresnya masih halus tuh. Loh, zaman Pak Harto ada ikuti geret itu. Iya, zaman Pak Harto begitu. Kalau presidennya keren, barangkali mentang-mentang di depan pas pampres begitu, alah udah. Siap-siap aja Anda tinggal di tahanan karena melanggar protap acara presiden. Saya hanya berbagi pengalaman ya, menceritakan apa yang pernah saya alami dan aturan-aturan apa saja yang pernah saya terima ketika ada acara kunjungan presiden. Ya memang begitu. Itu luar biasa, Pak Jokowi di mana-mana bisa berhenti sembarang tempat menemui warga masyarakat. Itu hanya Pak Jokowi sama Gus Dur ya. Selain itu kita tidak menemukan zamannya Pak SBY juga nggak begitu. Pak SBY mirip dengan zaman Orde Baru, protapnya kaku gitu ya. Ya karena demi keamanan sangat formil lah, tidak bisa santai kayak Pak Jokowi. Begitu juga Gus Dur. Ya hanya itu yang saya menangi lah ya, saya alami yang begitu dekat dengan masyarakat kadang-kadang di luar agenda pas pampres ya. Di luar acara protokoler itu ya Gus Dur sama Pak Jokowi itu kadang-kadang pas pampresnya makanya yang sibuk itu ya, makanya nggak bisa deketin seenaknya kepada Pak Jokowi itu nggak bisa Mas Mbak, pasti dihadang sama pas pampres, bukan pas pampres kejam, tapi protapnya begitu untuk melindungi presiden. Kalaupun ada yang kemudian salah satu diizinkan ketika presiden mengizinkan dan merasa yakin, itu pun tetap diperiksa dulu oleh pas pampres. Gitu loh. Oke. Jadi jangan memframing yang enggak kamu yang enggak tahu aturan kok nyalain aparat. Kayak itu saja saya kira untuk memenuhi banyak netizen yang kemarin ingin saya mengomentari peristiwa di Gunung Kidul itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.